Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Azab suamiku yang berselingkuh dengan istri Pak Lurah. Di Kelurahan Layang, Fahri, seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai office boy, terjerat perselingkuhan dengan Muktianti, istri muda Pak Lurah. Apa yang dimulai dari rasa kasihan berubah menjadi jebakan berbahaya ketika Muktianti mengancamnya untuk terus melanjutkan hubungan terlarang mereka. Kelurahan Layang terletak di ujung kabupaten, dikelilingi sawah yang menguning setiap musim panen. Jalanan desa masih banyak yang berupa tanah berbatu, tapi warga tidak pernah mengeluh. Mereka terbiasa hidup sederhana, saling mengenal, dan gotong royong sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Setiap minggu pagi, suara beduk masjid membangunkan seluruh kampung. Ibu-ibu berkumpul di pos ronda sambil mengupas singkong, sementara bapak-bapak bermain catur di bawah pohon mangga besar depan balai desa. Di tengah kampung berdiri rumah besar milik Pak Lurah Karnoto. Rumah itu memang mencolok dibanding rumah lainnya. Cat tembok masih bersih, pagar besi kokoh, dan halamannya luas penuh tanaman hias. Pak Karnoto sudah menjabat sebagai lurah hampir 20 tahun. Semua orang menghormatinya. Kalau ada masalah warga, Pak Karnoto selalu turun tangan langsung. Tidak jarang dia mengeluarkan uang pribadi untuk membantu warga yang kesusahan. Pak Lurah memang baik hati. Kemarin saya minta surat keterangan, beliau langsung buatkan tanpa ribet, kata Bu Siti, salah satu pedagang sayur di pasar desa, pada tetangganya suatu pagi. Iya, Pak Karnoto itu orangnya sabar, tidak seperti lurah desa sebelah yang suka marah-marah, sahut Bu Yani sambil memilih kangkung. Pak Karnoto dulu menikah dengan Bu Suryani, perempuan baik yang juga dicintai warga. Mereka punya 2 anak yang sudah merantau ke kota. Bu Suryani sering mengadakan pengajian dan membantu ibu-ibu PKK mengurus kegiatan kampung. Sayangnya, 3 tahun lalu, Bu Suryani jatuh sakit. Awalnya hanya batuk biasa, tapi lama-lama batuknya semakin parah. Dokter bilang paru-parunya sudah bermasalah. Pak Karnoto sudah membawanya ke rumah sakit kota, bahkan sampai ke Surabaya, tapi kondisi Bu Suryani terus menurun. Warga masih ingat betul hari pemakaman Bu Suryani. Hujan turun sejak pagi hingga sore. Pak Karnoto berdiri di samping makam dengan wajah pucat, tidak menangis, tapi terlihat sangat lelah. Sejak hari itu rumah besar Pak Karnoto menjadi sunyi. Anak-anaknya sesekali pulang, tapi tidak tinggal lama karena sibuk bekerja. Pak Karnoto hidup sendiri hampir 2 tahun. Warga sering melihatnya duduk sendirian di teras rumah, menatap kosong ke jalanan. Kasihan Pak Lurah, rumah sebesar itu jadi sepi, bisik Bu Darmi pada suaminya suatu malam. Iya, harusnya beliau cari pendamping lagi. Masih kuat kok, baru 60 tahun. Jawab Pak Darmi sambil menyalakan rokok. Ternyata, pembicaraan seperti itu juga sampai ke telinga Pak Karnoto. Mungkin karena merasa kesepian, atau karena nasihat anak-anaknya. Akhirnya, Pak Karnoto memutuskan untuk menikah lagi. Berita itu menyebar cepat di kampung. Warga penasaran siapa calon istri Pak Karnoto.
2 bulan kemudian, Pak Karnoto menikah dengan Muktianti, seorang janda berusia 37 tahun. Muktianti berasal dari desa tetangga. Dia pernah menikah, tapi suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik 5 tahun lalu. Muktianti tidak punya anak dari pernikahan pertamanya. Sejak ditinggal suami, dia tinggal bersama kakaknya dan bekerja membantu di warung kecil. Pernikahan mereka digelar sederhana di rumah Pak Karnoto. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga. Muktianti tampak cantik dengan kebaya hijau muda. Wajahnya lembut tapi tidak banyak bicara. Sepanjang acara, dia hanya tersenyum tipis dan menunduk sopan kalau ada yang menyapa. "Cantik ya, istri baru Pak Lurah," bisik Bu Siti pada Bu Yani saat acara selamatan usai. "Iya, tapi kok kelihatannya pendiam banget. Dari tadi senyum-senyum doang," jawab Bu Yani pelan. "Ya namanya juga baru, malu-malu kali. Lagian beda umur jauh juga, lebih dari 20 tahun, pasti canggung." Memang, selisih usia antara Pak Karnoto dan Muktianti menjadi bahan pembicaraan warga beberapa minggu. Di warung kopi, di pasar, bahkan di arisan ibu-ibu, nama Muktianti sering disebut. Tapi sebagian besar warga bersikap positif. Mereka menganggap Pak Karnoto berhak bahagia lagi setelah lama hidup sendiri. Muktianti juga dianggap perempuan baik. Dia tidak pernah berbuat masalah, sopan, dan tidak sombong meski sekarang jadi istri lurah. "Syukurlah Pak Lurah punya teman hidup lagi. Rumah sebesar itu pasti butuh yang ngurusin," kata Pak Darmi pada istrinya suatu malam. "Iya, mudah-mudahan Muktianti bisa jadi istri yang baik buat Pak Lurah," jawab Bu Darmi. Setelah menikah, Muktianti pindah ke rumah besar Pak Karnoto. Dia mulai mengatur rumah tangga, memasak untuk suami, dan kadang menyapa warga yang lewat depan rumah. Tapi Muktianti tetap pendiam. Dia jarang keluar rumah, tidak ikut pengajian atau arisan seperti Bu Suryani dulu. Kalau ada tamu, Muktianti hanya menyapa sebentar, lalu masuk ke dalam. Warga tidak terlalu mempermasalahkan karena menganggap Muktianti masih butuh waktu untuk beradaptasi. Pak Karnoto sendiri terlihat lebih ceria. Dia sering tersenyum lagi saat bertemu warga. Rumahnya yang tadinya sepi, kini terlihat lebih hidup. Lampu rumah menyala sampai malam, dan kadang terdengar suara televisi dari dalam. Anak-anak Pak Karnoto juga sudah datang untuk berkenalan dengan ibu tiri mereka. Meski awalnya agak canggung, mereka akhirnya menerima keputusan ayahnya. "Bapak kelihatan lebih sehat sekarang," kata anak pertama Pak Karnoto saat berkunjung. "Iya, alhamdulillah. Rumah ini sudah lama sepi. Sekarang ada yang menemani Bapak," jawab Pak Karnoto sambil tersenyum. Kehidupan di Kelurahan Layang berjalan seperti biasa. Sawah menguning setiap musim panen. Anak-anak bermain di jalan tanah, dan warga terus melakukan gotong royong setiap minggu pagi. Rumah Pak Karnoto tetap menjadi tempat warga mencari bantuan kalau ada masalah. Muktianti terlihat menjalani perannya sebagai istri lurah dengan tenang. Dia tidak banyak bicara, tapi juga tidak pernah menolak kalau ada warga yang datang menemui suaminya. Namun di balik semua ketenangan itu, Muktianti sering terlihat melamun di teras rumah saat Pak Karnoto pergi ke kantor kelurahan. Matanya menatap jalanan kampung dengan tatapan kosong. Kadang dia menghela nafas panjang, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Warga hanya menganggap Muktianti sedang belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai istri seorang lurah di desa yang masih asing baginya. Selain rumah Pak Karnoto, ada banyak keluarga lain di Kelurahan Layang yang hidup dengan cara mereka sendiri. Salah satunya adalah keluarga Fahri dan Ima.
pasangan muda yang tinggal di rumah kontrakan sederhana di ujung kampung. Rumah mereka tidak besar, hanya 2 kamar kecil dengan dapur seadanya. Dinding masih dari papan kayu tipis, atap seng kadang bocor kalau hujan deras. Tapi Fahri dan Ima tidak pernah mengeluh. Mereka bersyukur punya tempat tinggal sendiri meski harus bayar sewa setiap bulan. Fahri berusia 31 tahun. Pemuda berkulit sawo matang dengan tubuh kurus tapi kuat. Setiap pagi dia bangun jam 5 untuk mandi dan bersiap-siap pergi kerja. Fahri bekerja sebagai office boy di kantor kelurahan, tempat yang sama dengan Pak Karnoto menjabat sebagai lurah. Pekerjaannya sederhana, menyapu kantor, membersihkan toilet, menyeduh kopi untuk pegawai, dan kadang mengantar surat ke desa tetangga kalau diminta. Gajinya tidak besar, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan bayar kontrakan. Tapi Fahri rajin dan tidak pernah mengeluh. Semua pekerjaan dia lakukan dengan teliti. Fahri memang rajin. Kantor selalu bersih kalau dia yang bersih-bersih. Puji Bu Ningsi, salah satu pegawai administrasi, pada temannya suatu hari. Iya, orangnya juga sopan. Tidak banyak bicara, tapi kalau diminta tolong langsung dikerjakan. Jawab Pak Hadi, bendahara kelurahan. Fahri sudah bekerja di kantor kelurahan hampir 5 tahun. Dia tidak punya pendidikan tinggi, hanya lulus SMA dan tidak punya keahlian khusus. Jadi pekerjaan sebagai office boy sudah cukup baginya. Setidaknya penghasilan tetap setiap bulan, meski pas-pasan. Fahri selalu pulang sore sekitar jam 4, tapi kadang lebih malam kalau ada tugas tambahan. Di rumah, Ima menunggu suaminya pulang setiap hari. Ima berusia 28 tahun, perempuan pendiam dengan wajah bulat dan rambut diikat sederhana. Dia tidak bekerja di luar rumah karena harus mengurus bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Bayi laki-laki itu diberi nama Rian. Mukanya bulat seperti ibunya, matanya besar dan sering tersenyum kalau digendong. Ima sangat sayang pada Rian. Setiap pagi setelah Fahri berangkat kerja, Ima memandikan Rian, mencuci popok kain, dan memasak untuk makan siang. Kehidupan mereka memang sederhana. Setiap hari Ima hanya memasak nasi dengan sayur sederhana. Kadang tempe goreng, kadang telur dadar, kalau ada uang lebih. Daging atau ayam hanya bisa dibeli saat lebaran atau kalau ada rezeki tak terduga. Ima tidak pernah mengeluh. Dia tahu suaminya bekerja keras untuk keluarga mereka. Setiap kali Fahri pulang, Ima selalu menyambut dengan senyum dan menyiapkan air hangat untuk mandi. "Capek mas?" tanya Ima suatu sore saat Fahri baru sampai rumah. "Biasa aja. Tadi nyapu kantor sama ngepel. Terus disuruh Pak Hadi antar surat ke desa sebelah," jawab Fahri sambil melepas sepatu. "Makan dulu mas, sudah saya siapkan. Tadi masak sayur bayam sama tempe goreng." "Iya, makasih mah." Fahri masuk ke dalam rumah, duduk di tikar sambil menggendong Rian. Bayi itu tertawa kecil saat ayahnya mencium pipinya. Ima duduk di samping suami, menata bayinya dengan penuh sayang. Momen seperti ini yang membuat mereka bahagia meski hidup serba kekurangan. Setiap malam setelah Rian tidur, Fahri dan Ima sering duduk di teras kecil rumah mereka. Tidak ada televisi, jadi mereka hanya mengobrol atau diam-diam menikmati angin malam. Kadang Fahri bercerita tentang hari kerjanya, kadang Ima bercerita tentang tetangga yang datang berkunjung siang tadi. Mereka tidak butuh hiburan mahal, cukup bisa duduk bersama sudah membuat hati mereka tenang. "Mas, kapan kita punya rumah sendiri?" tanya Ima suatu malam dengan suara pelan. Fahri diam sebentar, menatap jalan gelap di depan rumah mereka. "Entah mah, gaji saya kan pas-pasan, nabung susah, uang habis buat makan sama bayar kontrakan." "Iya sih, tapi kan bisa nabung sedikit-sedikit
nanti lama-lama terkumpul. Insya Allah mah, kita usaha terus. Yang penting sekarang Rian sehat, kita sehat. Nanti rezeki pasti ada jalan. Ima mengangguk pelan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Fahri merangkul istrinya dengan lembut. Mereka diam dalam keheningan malam, hanya ditemani suara jangkrik dan angin sepoi-sepoi. Fahri memang selalu berpikir positif. Meski hidupnya pas-pasan, dia tidak pernah iri pada orang lain. Kalau melihat tetangganya punya motor baru atau rumah besar, Fahri hanya tersenyum dan berharap suatu hari dia juga bisa memberikan kehidupan lebih baik untuk keluarganya. Dia tahu jalan menuju kehidupan lebih baik tidak mudah, tapi Fahri percaya selama dia rajin bekerja dan tidak berbuat jahat, rezeki pasti akan datang. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Fahri selalu mencium kening Imah dan Rian. Aku berangkat dulu ya mah, jaga Rian baik-baik. Iya mas, hati-hati di jalan. Fahri berjalan kaki ke kantor kelurahan karena tidak punya sepeda motor. Jaraknya sekitar 2 km, tapi Fahri tidak masalah. Malah dia anggap sebagai olahraga pagi. Sepanjang jalan Fahri sering menyapa warga yang juga sedang beraktivitas. Semua orang kenal Fahri sebagai pemuda rajin yang tidak sombong. Pagi Fahri, mau ke kantor? Sapa Pak Darmi yang sedang membuka warung kopinya. Pagi Pak, iya mau kerja, jawab Fahri sambil tersenyum. Semangat ya nak, jangan lupa mampir kalau mau ngopi. Siap Pak. Fahri melanjutkan perjalanannya dengan langkah ringan. Matanya menatap jalanan kampung yang masih sepi. Matahari baru terbit, langit berwarna jingga kemerahan. Udara pagi terasa segar. Fahri menghirup nafas dalam-dalam, bersyukur masih diberi kesehatan untuk bekerja. Sesampainya di kantor kelurahan, Fahri langsung mulai bekerja. Dia menyapu halaman, membersihkan ruangan, lalu menyendok kopi untuk pegawai yang sudah datang. Pak Karnoto biasanya datang agak siang, sekitar jam 9. Tapi Fahri harus sudah siap dari pagi, karena ada pegawai lain yang datang lebih awal. Fahri, tolong buatkan teh ya. Satu aja, manis, kata Bu Ningsi sambil duduk di kursinya. Siap Bu. Fahri berjalan ke dapur kecil di belakang kantor, menyeduh teh dengan air panas, lalu membawanya ke meja Bu Ningsi. Semua pekerjaan dia lakukan dengan cepat dan rapi. Tidak ada yang pernah komplain tentang kerja Fahri. Dia memang orang yang bisa diandalkan. Di sela-sela waktu istirahat, Fahri kadang duduk di teras kantor sambil memikirkan keluarganya. Dia membayangkan Ima sedang memandikan Rian atau sedang menjemur popok di belakang rumah. Fahri tersenyum sendiri. Hatinya hangat setiap kali teringat istri dan anaknya. Meski hidup sulit, tapi kebahagiaan kecil seperti ini sudah cukup baginya. Fahri berharap suatu hari nanti dia bisa memberikan kehidupan yang lebih layak untuk mereka. Rumah sendiri, mungkin motor juga, agar Ima tidak perlu berjalan jauh kalau mau belanja ke pasar. Tapi untuk sekarang, Fahri hanya bisa bekerja keras dan berdoa semoga diberi jalan rezeki yang lebih baik. Harapan Fahri untuk mendapat rezeki lebih datang lebih cepat dari yang dia kira. Suatu pagi di kantor kelurahan, Pak Karnoto masuk ke ruangan dengan wajah sedikit kusut. Beliau baru saja pulang dari rumah dan terlihat ada yang mengganggu pikirannya. Pak Hadi, bendahara kelurahan, menyapa dengan ramah seperti biasa. Pagi Pak Lurah, ada apa? Kelihatan capek. Pagi Pak Hadi. Iya nih, rumah saya halamannya mulai berantakan. Rumput tumbuh tinggi, tanaman hias banyak yang kering. Saya sama istri tidak sempat ngurusnya. Saya juga sudah mulai susah kalau harus bongkar-bongkar tanaman sendiri. Badan sudah tidak sekuat dulu. Pak Hadi mengangguk paham. Memang perlu orang untuk bantu beresin Pak. Masa Pak Lurah sendiri yang ngerjain, nanti malah sakit. Iya,
Makanya saya bingung, siapa ya yang bisa saya suruh bantu? Saya butuh orang yang bisa dipercaya dan rajin. Bu Ningsi yang mendengar pembicaraan itu ikut angkat bicara. Kalau mau, Fahri saja Pak. Orangnya rajin, bisa dipercaya. Setiap hari juga kerja rapi di kantor ini. Pak Karnoto menoleh ke arah Fahri yang sedang menyapu di pojok ruangan. Fahri tidak sadar sedang dibicarakan, masih fokus dengan pekerjaannya. Pak Karnoto mengangguk pelan, seperti sedang mempertimbangkan. Iya juga ya, Fahri memang rajin. Baik deh, nanti saya panggil. Tidak lama kemudian Pak Karnoto memanggil Fahri ke mejanya. Fahri berjalan mendekat dengan sedikit gugup. Jarang sekali Pak Lurah memanggilnya secara langsung. Biasanya kalau ada tugas disampaikan lewat pegawai lain. Fahri, kamu ada waktu sore-sore tidak? Setelah pulang kantor, tanya Pak Karnoto dengan nada marah. Ada Pak, biasanya saya langsung pulang. Kenapa Pak? Begini, halaman rumah saya sudah berantakan. Rumput tinggi, tanaman banyak yang mati. Saya butuh orang untuk bantu beresin. Kamu mau tidak bantu saya? Setiap sore setelah pulang kantor, kamu datang ke rumah saya. Kerjaannya tidak berat kok. Cuma bersih-bersih halaman, potong rumput, siram tanaman. Saya bayar terpisah dari gaji kantor. Bagaimana? Fahri terdiam sebentar. Matanya berbinar. Ini kesempatan bagus untuk dapat uang tambahan. Dia langsung mengangguk cepat. Mau Pak, saya mau. Terima kasih sudah dipercaya. Bagus, kalau begitu mulai besok sore ya. Kamu datang ke rumah saya jam 4 lewat. Alat-alatnya sudah ada di rumah, kamu tinggal pakai. Siap Pak Lurah, terima kasih banyak. Pak Karnoto tersenyum lalu menepuk bahu Fahri. Fahri kembali ke pekerjaannya dengan perasaan senang. Sepanjang hari itu Fahri tidak bisa berhenti tersenyum. Akhirnya ada pemasukan tambahan. Mungkin sekarang dia bisa nabung sedikit, atau setidaknya beli lauk lebih enak untuk Ima dan Rian. Sore harinya Fahri pulang ke rumah dengan langkah ringan. Begitu sampai dia langsung cerita pada Ima tentang tawaran Pak Lurah. Ima yang sedang menyusui Rian langsung tersenyum lebar. Alhamdulillah Mas, ini rezeki. Berarti Mas kerja 2 kali sekarang, pagi di kantor, sore di rumah Pak Lurah. Iya mah, tapi tidak apa-apa. Kerjaannya tidak berat kok, cuma beresin halaman. Pak Lurah bilang bayarannya terpisah dari gaji kantor, lumayan buat nambah-nambah. Syukur deh Mas, biar nanti kita bisa nabung sedikit atau beli susu buat Rian. Fahri mengangguk, lalu duduk di samping istrinya. Dia mencium kening Rian yang sedang tertidur di pangkuan Ima. Hatinya hangat. Ini langkah kecil, tapi penting untuk keluarganya. Keesokan harinya, setelah pulang dari kantor kelurahan, Fahri langsung berjalan menuju rumah Pak Karnoto. Rumah besar itu memang mudah ditemukan. Fahri sudah sering lewat di depannya, tapi baru kali ini masuk ke halaman. Begitu sampai di depan pagar, Fahri melihat halaman rumah yang memang sudah tidak terawat. Rumput tumbuh tinggi dan tidak rapi. Beberapa pot tanaman hias berisi tanaman kering. Dedaunan berserakan di mana-mana. Fahri mengerti kenapa Pak Karnoto butuh bantuan. Fahri mengetuk pintu pagar. Tidak lama kemudian Muktianti muncul dari dalam rumah. Perempuan itu mengenakan daster rumahan berwarna biru muda. Rambutnya diikat ke belakang. Wajahnya lembut, tapi tetap seperti biasa. Tidak banyak ekspresi. Selamat sore Bu, saya Fahri, disuruh Pak Lurah untuk bersih-bersih halaman, kata Fahri sopan sambil sedikit membungkuk. Oh iya, kamu Fahri ya? Pak Lurah sudah bilang, masuk aja, alat-alatnya ada di belakang rumah, sabit, cangkul, sama selang air. Jawab Muktianti dengan nada datar, tapi ramah. Baik Bu, terima kasih. Fahri masuk ke halaman dan langsung mencari alat-alat yang dimaksud. Muktianti kembali masuk ke dalam rumah tanpa banyak bicara. Fahri mulai bekerja. Dia memotong rumput dengan sabit,
mencabuti rumput liar yang tumbuh di sela-sela paving, lalu menyapu dedaunan yang berserakan. Pekerjaannya memang tidak berat, tapi butuh waktu karena halamannya cukup luas. Sekitar setengah jam kemudian, Muktianti keluar lagi dari rumah, membawa segelas air teh manis. Dia berjalan mendekat ke arah Fahri, yang sedang mencangkul tanah di sekitar tanaman hias. "Fahri, minum dulu, pasti capek." Fahri menghentikan pekerjaannya, menerima gelas itu dengan sedikit canggung. "Terima kasih, Bu. Tidak usah repot-repot." "Tidak apa-apa, sudah seharusnya saya kasih minum. Kamu kerja sampai sore gini." Muktianti berdiri sebentar di samping Fahri sambil memperhatikan halaman yang mulai rapi. Fahri minum tehnya dengan cepat. Tidak ingin terlihat terlalu santai. Setelah selesai dia menyerahkan gelas kosong itu kembali pada Muktianti. "Sudah, Bu, terima kasih. Saya lanjut kerja lagi." "Iya, lanjutkan. Kalau butuh apa-apa, panggil saja." Muktianti kembali masuk ke rumah. Fahri melanjutkan pekerjaannya sampai sore menjelang maghrib. Halamannya sudah mulai terlihat rapi, rumput pendek, tanaman kering sudah dicabut dan diganti dengan yang baru dari pot cadangan. Dedaunan sudah bersih. Fahri merasa puas dengan hasilnya. Saat Fahri sedang membereskan alat, Pak Karnoto pulang dari kantor. Beliau turun dari mobil dan langsung tersenyum melihat halamannya yang sudah rapi. "Wah, bagus Fahri, halaman sudah kelihatan bersih. Terima kasih ya." "Sama-sama Pak. Besok saya lanjut lagi yang belum selesai." "Iya, bagus. Kamu rajin. Ini upahmu hari ini." Ucap Pak Karnoto mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyerahkan pada Fahri. Fahri menerima dengan senang hati. Uangnya lebih dari yang dia kira. "Terima kasih banyak Pak Lurah." "Sama-sama. Besok datang lagi ya." "Siap Pak." Fahri pamit pulang dengan perasaan gembira. Sepanjang jalan, dia memegang erat uang di sakunya. Sesampainya di rumah, Fahri langsung memberikan uang itu pada Ima. "Ini mah, upah hari ini lumayan banyak. Pak Lurah baik." Ima menerima uang itu dengan mata berbinar. "Alhamdulillah Mas, besok saya beli ayam buat dimasak, biar Mas makan enak." Fahri tersenyum lebar, lalu memeluk istrinya. Rian yang sedang bermain di tikar tertawa kecil melihat kedua orang tuanya. Malam itu keluarga kecil itu tidur dengan hati tenang. Fahri bersyukur dapat pekerjaan tambahan. Dia berjanji akan bekerja dengan baik agar bisa terus dipercaya Pak Karnoto. Untuk keluarganya, Fahri rela bekerja lebih keras. Hari-hari berikutnya, Fahri datang ke rumah Pak Karnoto dengan lebih percaya diri. Pekerjaan di halaman rumah itu menjadi rutinitas baru yang dia nikmati. Setiap sore setelah pulang dari kantor kelurahan, Fahri langsung bergegas ke rumah besar itu. Tidak ada alasan untuk menunda karena uang tambahannya sangat berarti bagi keluarganya. Hari ketiga Fahri bekerja. Cuaca sedikit mendung tapi tidak hujan. Fahri sedang memangkas cabang pohon mangga yang tumbuh terlalu rendah hingga mengganggu jalan. Keringatnya mengucur, tangannya kotor penuh tanah. Dia begitu fokus sampai tidak menyadari Muktianti keluar dari rumah sambil membawa nampan berisi 2 gelas es teh dan sepiring pisang goreng. "Fahri, istirahat dulu, saya buatkan pisang goreng," panggil Muktianti dari teras. Fahri menoleh, sedikit kaget. Dia meletakkan gergaji tangan yang dipakainya, lalu berjalan mendekat sambil menepuk-nepuk tangannya yang kotor. "Wah, terima kasih Bu, tidak usah repot-repot." "Tidak apa-apa, daripada saya di rumah sendirian, tidak ada kerjaan. Pak Lurah juga belum pulang," jawab Muktianti sambil meletakkan nampan di meja kecil teras. Dia duduk di kursi plastik, lalu menunjuk kursi lain. "Duduk sini saja, makan dulu." Fahri ragu sebentar, tapi akhirnya duduk juga di kursi sebelah. Dia merasa sedikit canggung karena baru pertama kali diajak duduk bersama seperti ini.
Biasanya Muktianti hanya membawakan minum, lalu kembali masuk ke rumah. Tapi kali ini perempuan itu duduk di sampingnya sambil tersenyum tipis. "Gimana? Capek tidak? Sudah beberapa hari kerja di sini?" tanya Muktianti sambil menuangkan es teh ke gelas. "Tidak terlalu, Bu. Saya sudah biasa kerja berat. Ini mah masih ringan," jawab Fahri sambil mengambil sepotong pisang goreng. "Kamu rajin sekali. Halaman rumah ini sudah lama tidak terawat. Pak Lurah sibuk. Saya juga tidak bisa ngerjain sendiri. Untung ada kamu." Fahri tersenyum malu. "Sama-sama, Bu. Ini juga rezeki buat saya. Saya butuh uang tambahan." Muktianti mengangguk paham. "Kamu sudah berkeluarga ya? Saya lihat kemarin pakai cincin kawin." "Iya, Bu. Saya sudah nikah. Istri saya namanya Imah. Kami punya bayi laki-laki umur 6 bulan." "Oh, masih kecil banget. Pasti lucu ya bayinya." "Iya, Bu, lucu. Suka senyum-senyum sendiri." Muktianti tersenyum lebih lebar. Matanya menatap Fahri dengan tatapan yang sulit dibaca. "Enak ya punya anak. Saya belum pernah punya anak. Dulu sama suami pertama tidak dikasih. Sekarang juga Pak Lurah sudah tua. Sudah tidak mungkin lagi." Fahri terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya mengangguk pelan sambil mengunyah pisang goreng. Muktianti menghela nafas panjang, lalu meneguk es tehnya. "Rumah ini besar, tapi sepi. Pak Lurah sering pulang malam. Kalau pagi pergi ke kantor, sore kadang ada acara desa atau rapat. Saya di rumah sendirian dari pagi sampai malam. Bosan, Fahri," lanjut Muktianti dengan nada sedikit sedih. Fahri menatap Muktianti sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke halaman. "Mungkin ibu bisa ikut pengajian atau arisan ibu-ibu, biar ada teman ngobrol." "Saya belum kenal warga di sini, masih canggung. Mereka juga kayaknya suka ngomongin saya di belakang. Saya tahu kok. Mereka bilang saya terlalu muda menikah sama Pak Lurah." Fahri tidak menjawab, hanya diam sambil menghabiskan pisang gorengnya. Muktianti menatap wajahnya dengan pandangan lembut. "Makanya saya senang kamu datang. Setidaknya ada orang yang bisa diajak ngobrol. Meskipun kamu kerja, tapi lumayanlah, tidak terlalu sepi." "Oh iya, Bu. Kalau ibu mau ngobrol, saya bisa temani." "Tidak apa-apa," jawab Fahri dengan nada sopan. Muktianti tersenyum. Kali ini senyumnya lebih tulus. "Terima kasih, Fahri. Kamu baik. Istrimu pasti sayang banget sama kamu." "Alhamdulillah, Bu. Istri saya memang baik." Mereka mengobrol beberapa menit lagi tentang hal-hal ringan. Muktianti bercerita tentang tanaman hias yang dia coba tanam tapi selalu mati. Fahri memberi saran untuk lebih sering menyiram dan memberi pupuk. Muktianti tertawa kecil mendengar saran Fahri, lalu berjanji akan lebih perhatian pada tanamannya. Setelah selesai makan dan minum, Fahri kembali bekerja. Muktianti membawa nampan kosong masuk ke rumah, tapi sesekali dia keluar lagi ke teras sambil membawa cucian atau menyapu. Dia tidak langsung masuk seperti hari-hari sebelumnya. Kadang dia berhenti sebentar, memperhatikan Fahri yang sedang bekerja, lalu tersenyum sendiri sebelum akhirnya kembali masuk. Fahri tidak terlalu memikirkan perilaku Muktianti. Baginya Muktianti hanya perempuan kesepian yang butuh teman bicara. Tidak ada yang aneh. Fahri terus fokus pada pekerjaannya, memotong rumput, merapikan tanaman, dan menyapu halaman sampai benar-benar bersih. Sore itu Pak Karnoto pulang lebih awal dari biasanya. Beliau turun dari mobil sambil membawa tas kerja. Begitu melihat Fahri, Pak Karnoto langsung tersenyum. "Fahri, kerjanya bagus. Halamannya semakin rapi. Terima kasih ya." "Sama-sama Pak Lurah, saya usahakan yang terbaik." "Iya, saya lihat kamu rajin. Muktianti juga bilang kamu kerja cepat dan rapi. Bagus."
Fahri sedikit terkejut mendengar Pak Karnoto menyebut Muktianti memujinya. Tapi dia hanya tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Pak." Pak Karnoto masuk ke rumah setelah menepuk bahu Fahri. Tidak lama kemudian Muktianti keluar lagi dengan amplop berisi uang. Dia menyerahkan amplop itu pada Fahri dengan senyum. "Ini upah hari ini, Pak Lurah yang nyuruh saya kasih." "Terima kasih, Bu." "Sama-sama, besok datang lagi ya. Masih banyak yang harus diberesin." "Siap, Bu." Fahri pamit pulang dengan perasaan senang. Sepanjang jalan dia memikirkan obrolannya dengan Muktianti. Perempuan itu memang terlihat kesepian. Fahri merasa kasihan. Rumah sebesar itu tapi hanya dihuni 2 orang. Pak Karnoto sibuk, Muktianti sendirian di rumah. Pasti berat hidupnya. Fahri bersyukur meski rumahnya kecil dan kontrakan, tapi Ima selalu ada di rumah. Mereka bisa mengobrol setiap malam, tertawa bersama, dan merawat Rian bersama-sama. Sesampainya di rumah, Fahri langsung menceritakan harinya pada Ima. Dia bilang hari ini Muktianti mengajaknya ngobrol sambil makan pisang goreng. Ima hanya tersenyum mendengarnya. "Kasihan ya, Bu Lurah kesepian. Tapi ya namanya juga istri pejabat, pasti beda kehidupannya sama kita." "Iya mah, tapi menurutku dia baik kok, ramah, tidak sombong." "Syukur deh kalau begitu. Berarti Mas kerja di tempat yang enak, majikannya baik." Fahri mengangguk, lalu bermain sebentar dengan Rian sebelum makan malam. Malam itu Fahri tidur dengan nyenyak. Dia tidak memikirkan apa-apa selain bagaimana caranya bekerja lebih baik lagi besok agar Pak Karnoto dan Bu Muktianti puas dengan hasilnya. 3 minggu berlalu sejak Fahri mulai bekerja di rumah Pak Karnoto. Rutinitas itu terus berjalan tanpa masalah. Fahri datang setiap sore, bekerja dengan rajin, dan pulang membawa uang tambahan untuk keluarganya. Ima senang karena mereka bisa membeli kebutuhan lebih banyak, bahkan mulai bisa menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Yang berubah adalah Muktianti. Perempuan itu semakin sering keluar rumah saat Fahri bekerja. Kalau dulu dia hanya sesekali membawakan minum, lalu masuk lagi. Sekarang dia duduk di teras hampir sepanjang sore. Kadang dia membawa jahitan, kadang membawa majalah, tapi lebih sering dia hanya duduk sambil memperhatikan Fahri yang sedang bekerja. Suatu sore Fahri sedang mencabuti rumput liar di pinggir pagar. Muktianti duduk di kursi teras sambil mengupas kulit ari kacang tanah. Dia diam beberapa menit, lalu tiba-tiba angkat bicara. "Fahri, kamu punya adik atau kakak?" Fahri menoleh sambil menyeka keringat di dahi. "Tidak, Bu, saya anak tunggal. Orang tua saya sudah meninggal waktu saya SMA." "Oh, kasihan. Jadi kamu hidup sendiri sejak muda?" "Iya, Bu. Dulu saya tinggal sama paman. Setelah nikah, saya kontrak rumah sendiri." Muktianti mengangguk pelan. Matanya menatap Fahri dengan pandangan lembut. "Berarti kamu sudah terbiasa hidup susah ya? Tapi kamu kuat. Masih bisa senyum terus?" Fahri tersenyum tipis. "Ya begitulah, Bu. Hidup memang harus disyukuri. Mau susah atau senang, tetap harus jalani." "Bener juga. Tapi kadang susah ya kalau jalani hidup sendirian. Apalagi di rumah yang sepi seperti ini." Fahri tidak langsung menjawab. Dia melanjutkan mencabuti rumput sambil sesekali melirik Muktianti. Perempuan itu menghela nafas panjang, lalu melanjutkan bicaranya. "Sejak tinggal di sini, saya merasa seperti hidup sendirian. Pak Lurah memang baik, tapi dia terlalu sibuk. Pagi berangkat ke kantor, siang kadang ada acara, sore rapat, malam pulang sudah capek. Begitu sampai rumah, makan malam, lalu langsung tidur. Kami jarang ngobrol, kadang seminggu tidak ada obrolan lebih dari 5 kalimat." Fahri berhenti bekerja sebentar, menatap Muktianti dengan tatapan penuh perhatian.
Mungkin karena Pak Lurah sudah tua, Bu. Jadi cepat capek. Wajar sih. Iya, saya paham kok. Makanya saya tidak marah. Tapi tetap saja berat. Rumah ini terlalu besar untuk 2 orang yang jarang bicara. Kadang saya seharian tidak ngomong sama siapa-siapa. Pak Lurah pergi pagi, pulang malam. Saya di rumah dari pagi sampai sore sendirian. Tidak ada teman, tidak ada keluarga. Fahri mulai merasa tidak enak hati. Muktianti terlihat benar-benar kesepian. Matanya berkaca-kaca. Suaranya mulai bergetar. Fahri tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya diam sambil terus bekerja. Kamu tahu tidak, Fahri? Kadang saya iri sama kamu. Kamu punya istri yang selalu ada di rumah. Punya anak lucu. Meski hidup susah tapi kamu kelihatan bahagia. Saya hidup di rumah besar, punya suami lurah, tapi rasanya kosong. Lanjut Muktianti sambil menunduk. Ibu jangan bilang begitu. Ibu kan punya suami yang baik, rumah bagus, hidup enak. Banyak orang iri sama ibu. Iri? Iri sama apa? Mereka tidak tahu bagaimana rasanya tidur sendirian di ranjang besar karena suami sudah tidur duluan, atau bangun pagi tanpa ada yang menyapa karena suami sudah pergi. Uang memang cukup, tapi hati tetap sepi. Fahri terdiam. Dia tidak tahu harus merespon seperti apa. Muktianti bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke arah Fahri. Dia berdiri beberapa meter di samping Fahri, menatap tanaman hias yang baru saja dipangkas. Makanya saya senang kamu datang setiap sore. Setidaknya ada orang yang bisa diajak ngobrol. Kamu baik, Fahri, selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Itu sudah kewajiban saya, Bu. Ibu kan istri majikan saya harus sopan. Muktianti tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar hambar. Kamu terlalu baik. Tidak banyak orang seperti kamu. Fahri tidak menjawab lagi. Dia merasa obrolan ini mulai aneh, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya tanpa terlihat tidak sopan. Muktianti kembali duduk di teras. Kali ini lebih dekat dengan tempat Fahri bekerja. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.